Om Swastiastu, Bapak Putu, Sapeda Pegatra, Demogi Bapak Putu dan sekeluarga semuanya selalu sehat dan rahayu. Nah niki sesuai dengan janji Titiang kemarin waktu ngobrol di rumah nggih. Titiang sudah rampung buatkan ora-ore gambar ya, tata letak keseluruhan. Nah terutama merajannya niki nggih. Nah jadi semua yang buatkan agar Bapak Putu mudah memahami di mana sih, bagaimana sih posisi merajan Bapak Putu nantinya ketika sudah selesai seperti ini ke Bapak Putu. Nah pertama-tama perlu Titiang jelaskan di sini untuk memudahkan pemahaman niki secara keseluruhan yang Titiang klik niki adalah rumahnya Bapak Putu. Nah sementara jalan ini ya satu arah ya. Nah kemudian tanah kompas yang Titiang buat niki, niki artinya utara, tanah panah niki menunjukkan utara ya. Nah, secara keseluruhan ini adalah utara, ini selatan, ini timur, dan ini adalah barat. Utaranya utara Bali Selatan niki nggih. Tawi Denpasar atau Bandung. Seperti niki Bapak Putu. Nah jadi rumah Bapak Putu niki ada di timur jalan menghadap ke barat. Itu dulu dipaham nggih. Nah, kemarin Titiang parkir di sini. Nah, di sini nggih yang Titiang klik niki. Seperti itu. Nih, sekarang next kita lanjut. Nah, jadi rumah Bapak Putu itu menurut apa ya yang Titiang amati letaknya mengikuti kontur tanah. Karena meninggi ya di sini kemarin Titiang masuk sarang Bapak Putu, kemudian naik ke utara melalui tangga niki nggih. Tangga ke utara, terus kemudian naik ke timur sampailah di ruang tamu. Seperti niki. Kalau tidak salah nggih. Nah, sedikit denahnya di sini ada kamar nggih. Kalau nggak salah, niki ada kamar, di sini ada juga kamar, niki ruang bebas ya. Nah, di sini kemarin kita ngobrol Pak tuh, benar nggak nggih? Nah, di sini ada Ibu, ada Pak Putu dan juga di sini Titiang, nggih. Nah, ngobrol ceritanya, seperti ini ke. Jadi untuk memudahkan nanti memahami maksud Titiang ketika Titiang menjelaskan tentang letak merajan nantinya. Nah, seperti ini Bapak Putu. Sementara existing kita sebut saja existing tanah asli, rumah asli sebelum sanggah itu terwujud. Nggih. Nah niki Titiang akan close saja figurannya niki nggih. Nah niki untuk memudahkan. Ikan kemarin kita duduk. Nah kemudian di sini ada pintu keluar. Nah di sini sliding kalau nggak salah nggih. Digeser ya sliding menuju ke tempat merajan seperti ini. Nah seperti ini nggih. Nah jadi seperti ini pas ukurannya. Jadi sesuai dengan yang Tiang hitung di data niki kan ada istilahnya apa ya? Pembatas batu tabur yang putih itu yang niki yang klik niki nggih. Niki anggapnya batu tabur yang putih niki nggih. 75 cm. A3 tampak niki pas Pak tuh. Coba Tiang akan ukur sekarang nggih. Nah. Dari selatan ke utara niki 70 berapa ya? 75 niki angkanya nggih. Niki angkanya. Maksudnya dari kamar niki, ya dari kamar niki. Nggih. Kemudian dari di belakang kita duduk di sini di sebelah utara. Batu tabur niki ada pembatas bata itu ada pembatasnya 75 cm juga, 3 tampak. Inilah aslinya existing ya. Nah, aslinya seperti ini. Nah, kemudian Titiang mengukur waktu bawa meteran niki dia ukuran untuk membuat merajan. Setelah kalau hitung dengan niki ada 296 utara selatannya. Sementara yang di sini juga 296 persegi. Tiang bilang otak ya. Betul, datanya sudah sesuai. Nah, kemudian Tiang lanjutkan, ketika kita membangun merajan nanti dengan lahan yang tersedia. Merajan apa sih yang
maksimal yang bisa kita bangun di area seluas 2,96 meter kali 2,96 meter ini. Dengan acuan pakem balinya, hitungan astaka salokasalinya itu bisa masuk. Nah tentu batas terakhirnya adalah niki. Yang 75, yang 3 tampak ini Sri Indra Guru. 25 kali 3 kan 75. 25 tapak kaki itu kali 3 ya Sri Indra Guru berarti jatuh di guru. Inilah mulai kita membuat merajan. Pas seperti apa ya pembatas bata itu. Sama juga dari sini. Nah, seperti ini ke nggih. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian mengenai level, level ketinggian antara lantai waktu kita duduk di sini kemarin. Nah, niki kita duduk ngobrol niki nggih. Nah, tiang sengaja tidak tampilkan kacanya, temboknya untuk memudahkan saja. Nah, dari tiang duduk kemarin sareng Bapak Putu niki, turun niki ya, waktu Bapak Putu ngasih tiang sendal ini kan. Nah, ini turunnya 20 cm Bapak Putu ya. Dari lantai ini turun ke tempat area merajan itu 20 cm, akan tiang hitung mungkin. Dengan sistem komputerisasi niki. 0,20 M artinya 20 cm nggih. Nah, aslinya sudah ditiang jelaskan. Yang tutup lagi anunya niki figurannya nggih. Nah, sudah yang jelaskan. Sesuai dengan obrolan perbincangan kita kemarin tentang sangat apa sih sebenarnya yang harus kita bangun, unit-unitnya itu yang harus kita bangun ketika merajan kecil nggih. Seperti yang kita jelaskan kemarin kan ada apa ya istilahnya tingkatannya seperti itu. Merajan alit, merajan dadil, begitu juga merajan panti. Nah jadi kita sepertinya akan mengabaikan nike, kita fokus mungkin dengan area yang tersedia. Ternyata setelah tiang hitung melalui komputer, jadi tidak memungkinkan 4 merajan itu tidak memungkinkan Padmo, Kemulan, Tugu, Taksu itu tidak memungkinkan Bapak Putu. Yang memungkinkan hanyalah 2, hanya 2 saja. Apa itu? Kemulan dan Taksu saja. Seperti itu Pak Putu. Nanti yang akan tampilkan Nah, nanti yang akan ini cuma sebagai info awal saja. Yang memungkinkan kita bangun di area seluas 296 kali 296 ini hanya Kemulan dan Taksu. Seperti apa posisinya, tata letaknya? Mungkin kita akan buat pondasinya, pondasi. Artinya pondasi apa ini? Pondasi tembok dulu. Ini kan sudah ada batas, Pak tuh. Nah, sudah ada batas pinggirnya, Pondasi tembok dulu. Nah, niki pondasi tembok, Pak tuh. Pondasi tembok. Jadi pas dia, niki kan kalau sistemnya niki yang masang pondasi ini tentu tidak sama seperti niki karena batu nanti yang akan kita hitung. Hasil akhir ending ya, masang pondasi dulu. Nah, di sini ada mundur niki lagi 50 cm. Pas sesuai dengan yang tiang sampaikan kemarin. Mundur lagi 50 cm. Jadi endingnya seperti apa nanti ya ketika kita mundurkan. Tentu di sini kita perlu aktivitas niki Pak tuh. Ya. Perlu aktivitas ruang maksudnya yang kita butuhkan karena kita akan beraktivitas di sini. Ruang lebih bebas lah sedikit, lebih luas dari sebelah sini. Nah, itu yang kita maksudkan. Nah, kemudian ketika pondasi sudah terpasang, pondasi tembok dan juga pondasi pelinggih yang sebutkan tadi, Kemulan dan Taksu niki kemulannya pondasinya, pondasi Kemulan dan niki pondasi Taksu, niki pondasi tembok. Itu konsepnya, Tata letak sekarang, tata letaknya. Nah, tata letak Kemulan. Berapa sih jarak Kemulan dengan tembok yang ada di belakang? Atampak batu, ya. Atampak. Atampak itu artinya 25 cm. Nah, niki 25 cm akan ditiang hitung Akan ditiang hitung 25 cm berdasarkan komputerisasi. Niki kurang jelas ya. Ya, memang sistemnya seperti niki kurang jelas ya. Angkanya kurang jelas 25 cm atampak batu. Nah, ini juga atampak.
dari sisi tembok diki A4 juga. Dari sini juga A4. Ya, 25 cm. Sama persis seperti proyek tiang yang di Bualu. Jadi video fisiknya Bapak Putu kan sudah tahu barangkali di video ya. Nah, seperti itu nanti endingnya sama nanti. Nah, seperti itu. A4 jarak dari tembok. Nah, kemudian tiang lanjutkan ketika pondasi ini sudah selesai, tentu kita akan urug terlebih dahulu Pak Tuh. Ya, urug ini sudah yang buatkan urugan ya. Urug sekarang. Nah, seperti ini. Ini tanah pakai urug Pak Tuh. Ya, urug. Kita urug seperti ini jadinya. Nah, ketinggian sekarang. Ketinggian jika masih dalam keadaan seperti ini, tentu masih kurang ketinggiannya. Nanti endingnya akan yang sampaikan. Sudahkah melalui proses penghitungan antara ketinggian merajaan ini dengan lantai rumah? Sudah. Next akan yang jelaskan ya. Nah, baru segini. Nah, kemudian setelah ini diurug, tentu kita akan masang pelinggihnya. Apa kita pasang terlebih dahulu? Kemulan. Coba kita akan tampilkan kemulannya nggih. Niki kemulan. Oke. Nah, niki wujud kemulannya nanti Batu. Nah, niki wujud kemulan nggih. Seperti niki tampak selatan, niki tampak barat, tampak depan. Niki tampak utara. Nah, niki tampak utara. Bandingkan sekarang. Atap genteng yang ini cucuran hujan ini. Nah, niki dan ujungnya yang tiang klik niki. Sifat air itu kan jatuh gravitasi bumi. Jadi turunnya itu lurus, tegak lurus. Artinya tidak sampai ke tembok. Masih di dalam area merajan. Itu yang kita maksudkan, nggih. Apakah dengan satu tampak? Nah, niki. Apakah dengan A tampak? Apakah air cucur itu akan jatuhnya di luar tembok? Tidak. Nah, niki sekarang mungkin agak lebih jelas, nggih. Nah, niki jaraknya antara 25 cm, lebih jelas sedikit, nggih. Nggih, Pak Tuh, nggih. Nah, lebih jelas sedikit 25 cm. A tampak artinya. Seperti ini jarak dari tembok. Nah, seperti ini Nah, kemudian jarak dari tembok di sini juga berapa? Dari selatan maksudnya nggih. Niki 25 juga nggih, 25 cm. Sekarang akan ditiang hitung. Nah, niki lebih jelas kelihatan 25 cm karena latarnya putih ya. 25 cm. A tampak ya, prosesnya sudah benar. Di seri jatuhnya. Nah, kemudian yang tampilkan taksunya. Oke, taksu, niki taksu. Tampil taksunya. Nah, kemudian jarak taksu ini dari tembok berapa? Jadi dia akan tampilkan 25 cm juga Bapak Putu. Nah, niki angka 25-nya ini. Mungkin lebih jelas ya Pak Putu nggih. Angka 0,25 M ini artinya 25 cm. Terus kemudian dari sisi barat berapa? Niki kita akan tunjukkan melalui penghitungan proses komputer niki nggih. 25 cm juga Pak Putu, semua 25 cm ya. 25 cm. Nah, seperti itu. Inilah tampilannya nanti. Sekarang kita cross check. Niki kan tembok. Tembok yang kita klik ya. Ini adalah apa ya, cacapan genteng terakhir. Jadi ketika hujan jatuh airnya ke sini masih di dalam area merajan jatuhnya air cucuran itu. Artinya ini sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi syarat secara pakem Bali, secara sikut Bali sudah dianggap cukup. Seperti itu. Memungkinkankah kita meliner gitu istilahnya saat mapando lewat di belakangnya ini, mungkin Kang Yang gede agak menggiringan. Buktinya niki masih bisa ya. Kang Yang gede agak menggiringan. Namanya juga minimalis. Nah, seperti ini Kang Yang ya. Ini sudah maksimal menurut tiang tempatnya. Oke. Lanjut sekarang mengenai postur perbandingan tinggi dan besar daripada pelinggih ini, baik tugu maupun kemulan seperti niki. Nah, sekarang kita akan tampilkan figurannya. Figuran
sudahkah menjangkau, jangan sampai kita membuat pelinggih nanti kita tidak bisa membanten. Seperti itu. Nanti dia akan tampilkan mengenai ketinggiannya. Sekarang kalau sudah begini, Titiang akan tampilkan temboknya, tembok dan candi candi bentarnya yang minimalis. Oke, anggaplah entry-nya ya, tempat masuknya. Mana tembok yang niki? Temboknya yang tampilkan ya seperti niki, minimalis dia. Nah, minimalis. Minimalis seperti ini, tampak barat. Nah, tampak baratnya nggih. Niki adalah tampak barat, Pak tuh. Nah, konsep naiknya itu adalah dari selatan. Dari niki nggih. Nah, Candi Watu Segaro ya. Berarti suci niki. Tiga undangnya. Niki bukan undang, niki adalah bataran. Ini yang punya bagian ya, bataran namanya niki. Pondasi bataran. Kalau niki undang. Nah, seperti itu. Candi Watu Segaro. Segaro itu artinya suci. Nah, kita ke tempat suci agar pikiran kita suci. Begitu. Mendapat sinar suci seperti itu ya. Seperti ini niki tampilannya ya. Nah, kemudian ketika tembok itu sudah terpasang, niki kan masih pondasi ini kelihatan. Jadi kan jelek kelihatannya. Sengaja Titiang turunkan 10 cm, nanti akan ada paping nanti. Nah, paping akan Titiang tampilkan. Niki akan ditutup dengan paping. Semua harus mendapat porsi. Seperti ini. Nah, niki papingnya. Ini papingnya sekarang. Coba kalau tanpa paping ya, kan kelihatan 10 cm ya. Niki papingnya 5 cm, pasirnya 5 cm jadi 10. Nah, seperti ini jadinya. Kelihatannya. Cantik nggih. Cantik kelihatannya. Semua ada porsinya niki. Seperti ini Beginilah secara keseluruhan. Oke, tadi Titiang menyampaikan memungkinkankah kita membanten dengan postur tinggi dan besar kemulan seperti niki. Niki Titiang akan tampilkan figuran orang ya, dengan tinggi sama seperti aslinya. Nah niki. Kalau berdiri misalnya di unag niki ya, sangat menjangkau sekali Ibu membanten di sini ya. Ini bahunya aja sudah nyampe di sini, apalagi angkat tangan kedek ya sudah menjangkau. Itu yang kita maksudkan ya. Ini tinggi postur figuran yang Titiang tampilkan ini asli, tingginya itu asli sesuai dengan tinggi manusia pada umumnya. Kalau perempuan itu kan wanita ini kan 160 lah, normalnya ada 165 ya. Kita cari yang umum-umum saja, 165 kita anggap ya. Sangat memungkinkan seperti ini seperti ini tampilannya nanti secara umum Pak tuh. Ini tampak baratnya ya. Kalau ini adalah tampak selatan. Seperti ini Nah, niki tampak timur niki di belakang niki anggaplah ya. Seperti niki. Kita tampak utaranya ya. Seperti niki nanti. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, berapakah tingginya? Level ketinggian sekarang akan Titiang jawab. Level ketinggian antara lantai rumah ini dengan lantai Merajan, sudahkah ada selisih perbedaan? Sudah. Nah, niki niki namanya lantai Merajan niki. Berapakah? Kan begitu sekarang. Niki akan Titiang ukur. Tiang bawa ke sini saja ya, biar 60 cm. Nah, sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin. Kalau ini berapa? Kalau ini 20 cm. Lantai rumahnya, keramik rumahnya itu 20 cm dari sini. Kalau ini adalah 60 cm, berarti ada selisih 40 cm. Kenapa 60 cm? Jadi sesuai dengan yang Titiang sampaikan sedang Bapak Putu dan juga permintaan Bapak Putu itu agar undang itu jatuh di paling tidak di hitungan yang benar lah, seperti itu. Jatuhnya di Segaro. Candi Watu Segaro. Seperti itu bisa ya. Nah, kemudian ini tata letak sekarang.
Karena konsep Bapak Putu itu dulu sudah benar, 75 ini batu putih yang ditabur niki nggih. Ini yang tidak ada mengurangi. Coba kita cross check sekarang bangunan terluar, bangunan merajaan terluar, kalau kita bandingkan dengan bangunan rumah, jadi tiang tidak ada mengurangi. Sekarang akan di tiang garis berapakah ini? Jaraknya 75 cm tetap Bapak Putu. 75 cm. Nah, tiang bawa ke sini saja nggih. Tiang bawa ke sini saja agar lebih mudah. Nah, atau di sini nggih. Nah, biar lebih mudah. Ini 75 cm. Agar Bapak Putu lebih mudah masih kurang jelas niki. Masih kurang jelas, tiang tarik garis lurus dulu ya. Tiang akan tarik garis lurus dulu untuk memudahkan ya. Atau sangat susah niki figurannya tiang plus. Tiang plus. Ini lebih mudah sekarang. Tiang akan ukur, Tiang akan ukur berapa sih jaraknya antara bangunan lama Bapak Putu dengan merajaan ini. Niki 75 Pak Tu ya. Niki kelihatan tenang aja nggih. Mudah-mudahan Bapak Putu bisa nurekso melihat 75. Artinya apa? Jarak antara rumah Bapak Putu niki dengan rumah niki dengan merajaan niki adalah 75. 3 tampak Sri Indro Guru jatuh di guru nggih. Tiang tidak ada mengurangi ya. Sama. Ini jangan dihitung. Niki jangan dihitung, yang dihitung adalah bagian paling luar bangunan itu. Mana bagian paling luar niki ya. Seperti ini ke Bapak Putu. Bisa yang sampaikan. Sekarang yuk kita masuk ke dalam. Terus yang tampilkan figurannya saja nggih. Seperti ini masuk. Nikilah nanti tanpa atasnya Pak Tu. Kalau tidak tampilkan tanpa atas seperti ini dia tampilannya nggih. Seperti ini tampilnya tanpa atas. Jadi sangat memungkinkan kita untuk sembahyang aturan bakti seperti itu Pak Tu. Atau tidak tampilkan figuran waktu kita ngobrol di sini. Kita ngobrol di sini Pak Tu kemarin. Ya, kita ngobrol di sini kemarin. Tidak terasa waktunya ya. Seperti ini nanti tampilannya. Jadi view-nya dari sini ini bagus menurut Tiang ya. Seperti ini. Niki nanti bisa ditanamin landscape nanti Pak Tu. Niki kan tinggal diambil aja batu taburnya yang putih tinggal atau tinggal diangkat saja ya. Kita tanamin landscape biar hijau. Penataannya seperti itu nanti. Yang pikir sangat maksimal ini sudah sesuai dengan tempat yang tersedia. Seperti ini Bapak Putu ya. Bisa yang sampaikan. Nikilah hasil daripada kita ngobrol kemarin ya. Seperti ini Pak Tu bisa yang sampaikan. Sangat ideal sekali. Mungkin ini merupakan tuntunan ide yang pramukawi. Rencana Bapak Putu, ngarianan Kemulan dan Taksu ya memungkinkannya seperti ini ya. Kayaknya Padmo dan Tugu itu yang masih merupakan sedikit keraguan di benak Bapak Putu terjawab sudah. Apa yang menjawab? Kenyataan ini yang menjawab. Kan begitu ya. Anggap aja ini adalah sebagai titah yang pramukawi. Seperti ini Bapak Putu Tiang sampaikan. Semoga saja video Tiang niki bermanfaat. Dan pada intinya harapan Tiang, doa Tiang, semoga rencana Bapak Putu jadi mekarya merajan di rumah di Pekubon ini bisa terwujud labda karya sidanindon dan tentunya rahayu. Itu pada prinsipnya rahayu dan sehat seperti itu Pak Tu. Baik Pak Tu, menika mantan dumun bisa Tiang sampaikan. Aksamayang maafkan atas kekurangan Tiang. Sinap Tiang untuk Pramo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.